Shalom, selamat sore menjelang malam, ibu-ibu, bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah walaupun masih di tengah pandemi dan masih harus dilakukan secara online, tapi biarlah kita tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan karena Tuhan baik. Untuk waktu dan tempat, untuk puji-pujian saya serahkan kepada Ibu Sulis. Silakan. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan, kita bersyukur saudaraku ya. Apapun yang terjadi, kita masih bisa online pada petang hari ini. Untuk kerinduan kita datang kepada Tuhan, kita bisa memberikan yang terbaik dengan apa yang ada saat ini. Biarlah Tuhan boleh memberikan kita senantiasa kekuatan untuk senantiasa mau datang kepadanya, untuk senantiasa rindu selalu dekat kepada Tuhan. Kita terus doakan bangsa kita terus doakan kota kita, biarlah segala hal problema pandemi ini boleh berlalu. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Apa yang ada kami saat ini, apa yang kami lakukan saat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami rindu untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon Kau perkenan setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada petang hari ini lewat ibadah Zoom. Tuhan Yesus, perkenanlah apa yang kami lakukan saat ini, dan terus berikanlah penghiburan, sukacita kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibu-ibu yang kekasih, kita akan naikkan sebuah pujian di mana kita akan terus berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita harus terus mendoakan kota kita, biarlah semua problema, semua pandemi ini cepat berlalu. Kita akan naikkan sebuah pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia,
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa kami. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawatlah bangsa kami. Lawatlah kota kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus buat kasih dan anugerah-Mu. Kami rindu Tuhan senantiasa berada di bawah kaki-Mu. Kami rindu Tuhan senantiasa menaikkan pujian bagi-Mu. Layakkan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk senantiasa hadir dengan apa adanya seperti saat ini. Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan setiap kami Yesus. Kami bersyukur buat segala kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Saat ini kita banyak mendengar begitu banyak saudara-saudara kita yang rebah, jatuh, sakit. Tapi satu hal Tuhan senantiasa memberikan janji-janjinya yang bisa kita pegang buat penghiburan kita di dalam kita menghadapi pandemi ini. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan.
Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, Yesus, haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Arnold. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita bisa diberkati melalui firman Tuhan dan apa yang kita dengar hari ini maupun apa yang kita renungkan. Kiranya ini boleh membangkitkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mau berpegang teguh hanya kepadanya. Dialah Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau baik. Engkau Allah yang teramat baik dalam hidup kami. Kami diizinkan sampai detik hari ini masih mengalami satu kehidupan yang sungguh baik. Kami sehat, kami dipulihkan, kami percaya ini karena kemurahan-Mu. Dan kami bisa berkumpul bersama-sama melalui media online ini untuk kami beribadah. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, di rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya setiap apa yang kami sampaikan ini biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut hamba-Mu yang tiada artinya ini. Tapi kiranya ini boleh menjadi berkat kekuatan iman percaya kami semakin diteguhkan. Di dalam keadaan apapun kami tetap berharap kepada Yesus. Kami siap diberkati melalui firman-Mu, kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya nggak janjian sama Bu Sulis, tapi ujian yang kedua sangat berkaitan erat dengan apa yang mau saya sampaikan. Demikian juga pujian yang pertama, harapan doa,
bagi bangsa dan negara kita, bagi seluruh lingkungan, bagi keluarga kita, dan segalanya. Ya, kita tahu keadaan di luar begitu berat, mencekam, banyak berita-berita yang membuat segalanya menjadi lemah dalam imunitas kita maupun dalam iman kita. Banyak hal-hal yang kita dengar sering membuat itu kita semakin lemah. Tetapi hari ini, percayalah, kita tidak mau berkutat hanya di tempat kelemahan itu. Kiranya apa yang kita dengar, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak boleh lemah jadi anak-anak Tuhan. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah merencanakan ataupun merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup. Dan Tuhan juga tidak pernah berjanji jalan itu selalu rata. Jalan itu selalu baik. Tetapi lihatlah yang kita temui, kita diizinkan memasuki semuanya, menjalani dan mengalami semuanya. Yang kita tahu itu adalah memang harus kita jalani dan kita lalui. Tetapi lihatlah penyertaan Tuhan, Immanuel, begitu dahsyat yang menyertai. Ada satu kitab yang ini lagi booming sekali pada waktu awal pandemi. Bahkan tahun lalu sampai tahun ini, dalam kitab dan dalam satu pasal penuh ini sangat booming sekali, sangat meledak sekali. Banyak yang menafsirkan, oh ini ayat yang begitu luar biasa. Bahkan penafsir pun ada beberapa yang mengatakan seolah-olah ini mantra bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena sering kitab ini dinyanyikan, didengungkan, dinaikkan, dibaca, dan ini membuat mereka semakin tentram. Seolah-olah ini mantra yang kuat. Tapi ini firman Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama pasal ini dan kitab ini meledak sekali. Di awal pandemi sampai tahun lalu sampai tahun ini. Kita buka dalam Mazmur 91. Nah, sudah pada tahu semua kan? Ini sering kali dikumandangkan, diberitakan pada masa-masa pandemi seperti ini. Mazmur 91 ini ada 16 ayat. Tidak apa-apa saya bacakan saja secara cepat. Nanti ibu-ibu sekalian boleh mengulangi pada waktu mungkin mau doa malam menjelang tidur, bisa dibaca lagi. Dan kita lihat Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 saya bacakan secara cepat saja karena waktunya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap kurung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ibu-ibu yang terkasih, tentunya kita sering mendengar hal ini sewaktu pandemi awal tahun lalu sampai detik ini. Ayat-ayat ini sering dikumandangkan, sering dibaca, sering disampaikan, diberitakan melalui firman-firman yang ada di gereja maupun di
renungan, persekutuan, doa, dan lain-lain. Ya, tapi ada beberapa hal yang harus kita cermati. Ya, sekali lagi saya ingatkan, Allah tidak berjanji jalan itu selalu rata. Yang diklaim sama orang-orang adalah mereka hanya membaca ketika Tuhan menyatakan perlindungannya bagi orang-orang tersebut, bagi siapapun itu. Ya, hanya yang dibaca demikian. Oh, aku orang percaya, aku pasti dilindungi. Amin. Tidak salah kita punya anggapan yang seperti itu. Tapi kita harus perhatikan ada sesuatu hal. Bukan sebatas percaya saja. Tapi harus ada sesuatu hal yang dikerjakan dan dilakukan oleh setiap orang percaya. Ketika dia ingin mengalami sesuatu hal yang terbaik dari Tuhan, perlindungan Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya berjudul perlindungan Tuhan. Ketika perlindungan Tuhan itu mau nyata dalam hidup kita, kita perhatikan. Bukan hanya sebatas percaya saja. Saja. Mari bersama-sama cermati, karena banyak yang diterjemahkan demikian. Oh, aku orang percaya, selamat semuanya, nggak ada masalah, nggak sakit dan semuanya. Jangan bilang, ya. Saya pun mengalami sakit dalam beberapa waktu yang lalu. Puji Tuhan, terima kasih buat segala doa dan perhatian, juga khususnya dari Bapak Ibu Gembala yang sangat membantu kami untuk kami pulih kembali dan sehat, dan juga karena kuasa Tuhan. Ya, saya mengalami begitu hal yang sangat ngeri sekali buat ibu-ibu sekalian. Tapi lihatlah, ketika kita baca ayat-ayat ini, mungkin kita merasa, wih, luar biasa. Dan ini sangat populer sekali dalam masa-masa pandemi. Ini sering diberitakan. Dan kita lihat, ayat 1, ayat 2, demikian juga yang 14, itu kuncinya bagi kita seorang percaya. Bukan sekedar percaya hanya dalam omongan, ataupun apa yang kita komitmenkan dalam segala apa yang menjadi anggapan kita. Oh, kita percaya, kita selamat dan sebagainya. Yes, tapi lihat ayat 1 dan 2, saya ulangi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang maha tinggi, Elion. Yang maha kuasa, El Shaddai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Intinya, ayat 2, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allah percaya. Kita lihat ayat 1, ibu-ibu sekalian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, duduk dalam lindungan, dan bermalam dalam naungan. Sudah duduk dan bermalam. Itu tentunya bukan orang yang biasa-biasa. Duduk di sana, di dalam, bukan di luar, duduk di dalam, dan bermalam dalam naungan. Itu menunjukkan suatu hubungan yang begitu keras dan kuat. Jadi bukan hanya orang yang mengatakan, aku percaya. Tapi lihatlah, duduk dalam lindungan dan bermalam. Satu hubungan yang begitu kuat antara Allah dengan orang percaya tersebut. Jadi orang percaya bukan hanya diam diri, tapi ada di dalam kasih Tuhan. Menjalankan semua apa yang dikehendaki Tuhan. Bermalam, sudah duduk bermalam. Gak mungkin dong saya bermalam di rumah siapapun seenaknya, kalau kita nggak ada hubungan dan sebagainya. Saudara atau apa. Apakah saya boleh bermalam dalam, mungkin di rumahnya Pak Gembala tanpa ngomong, tanpa apa. Saya nginep di sini Pak. Gak seenaknya seperti itu. Alasannya apa dan sebagainya. Tetapi dalam ayat 1, kita perhatikan, orang yang duduk dalam lindungan dan bermalam, itu menandakan ada satu hubungan yang erat. Suatu hubungannya begitu dekat. Karena orang percaya ini bukan hanya sekedar percaya, tetapi melakukan apa yang dikehendaki. Yang sering dibaca hanya perlindungannya, dan janji-janji Tuhan. Tapi nggak lihat di ayat 1. Ya, harus ada di dalam. Di dalamnya, bukan di luar. Dan bermalam itu harus ada hubungan yang tidak boleh terputus. Melalui doa, melalui segala apapun penyembahan kita, itu nggak boleh terputus. Kita intinya berharap dan terus berharap kepada Tuhan yang kita sembah. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua di ayat yang ke-14 kita lihat. Ya. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Selain duduk dan ada dalam naungan Tuhan, bermalam itu artinya dalam satu hubungan yang erat yang tidak pernah terputus. Yang kedua adalah melekat kepada Tuhan. Jangan hanya baca janji-janjinya saja, tapi perhatikan apa ya kalau boleh saya bilang satu syarat begitulah ya secara gampang saja syarat bahwa kita juga harus melekat kepada Tuhan dan mengenal nama Tuhan dengan kesungguhan. Banyak orang yang mengabaikan hal ini, tetapi hanya membacakan, tuh janji Tuhan luar biasa. Benar, memang janji Tuhan sangat luar biasa. Tapi perhatikan, sebagai orang percaya, tidak cukup hanya percaya, tetapi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Melekat kepada Dia, mengenal namanya. Dan itulah yang akan kita alami, begitu nyata. Ya, yang pertama, hubungan itu tidak boleh terputus dari Sang Allah Pencipta kita. Yang kedua, kita tetap harus melekat kepada pokok anggur yang benar itu dan mengenal. Berarti begitu erat, tidak boleh kita renggang sedikit. Berharap, berdoa, menyembah hanya kepada Allah. Musim ini, masa ini, Bapak, Ibu sekalian, kita lihat tidak gampang yang harus kita kerjakan. Tidak mudah. Tantangan itu berat di depan kita. Kita lihat begitu banyak yang menjadi korban. Ya, mari kita tetap lakukan dua hal tadi. Menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan dan melekat serta mengenal dengan sangat kesungguhan. Nah, janji Tuhan kepada kita yaitu satu, Tuhan melindungi dari rencana dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya. Tuhan melindungi dari segala rencana dan perbuatan-perbuatan jahat. Lalu yang kedua, Tuhan melindungi dari segala penyakit-penyakit yang ada. Dan yang ketiga, Tuhan melindungi kita dari segala malapetaka. Yang kita baca tadi. Mazmur 91 ini adalah bahasanya adalah bahasa puisi yang begitu dalam. Dalam bahasa Ibrani, suatu bahasa metafora yang artinya begitu sangat mendalam. Tidak bisa diartikan secara harfiah saja, tetapi itu perlu perenungan, perlu hikmat. Karena seperti yang di ayat ke-12, singa dan ular tedung akan kau langkai. Kalau kita nyata-nyata coba ular yang begitu buas dan ganas dan bisa mematikan langkai begitu saja, ya bukan seperti itu artinya, tapi ini bahasa metafora yang tinggi artinya, yang tentunya kita tidak bisa mengartikan secara harfiah saja, tapi perlu perenungan dan hikmat Tuhan. Artinya, segala yang jahat, segala sakit penyakit, segala malapetaka, ketika kita mengenal Yesus dengan kesungguhan hati kita, kita percaya dengan kesungguhan, dan melakukan kehendak Tuhan, serta kita melekat kepada Tuhan, dan mengenal namanya dengan begitu dalam. Percayalah, Tuhan melindungi kita dari segala rancangan dan rencana-rencana dari orang-orang fasik yang jahat. Demikian juga melindungi dari segala sakit penyakit dan meluputkan kita dari segala malapetaka. Jadi ayat ini bukan hanya sebatas kita baca janji-janjinya, tetapi ada dalam tanda kutip syarat tadi yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Gak seenaknya kita ngomong, aku percaya pasti dilindungi. Iya, Tuhan baik melindungi. Tapi lihatlah, jangan sembarangan jadi orang percaya. Kalau kita ngomong percaya saja, waduh, ya melekat pada Dia, mengenal namanya. Ketika kita berseru, kita akan dijawab. Dia akan menyertai kita dalam kesesatan dan meluputkan dan memuliakan. Panjang umur akan kukenyangkan Dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari kita. Wow, luar biasa. Tapi ingat yang tadi dua hal, yaitu kita terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua,
tetap melekat. Coba kalau kita terpisah dari pokok anggur itu, kita rantingnya kita terpisah, ya sudah, biar kita dan mengenal namanya. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi ayat ini bukan hanya mantra-mantra seperti yang banyak diterjemahkan, tetapi ini memang adalah banyak yang menerjemahkan ini yang nulis Musa. Ada yang ngomong ini Daud, tapi yang banyak yang saya dapatkan adalah Musa. Bagaimana Tuhan melindungi orang Israel pada waktu itu. Tapi kita lihat Israel dengan segala kebebalannya, itu juga kadang terjadi kepada setiap orang-orang percaya. Makanya ditekankan menjalin hubungan yang akrab dan erat dan melekat kepada Tuhan serta mengenal. Ya, jangan jadi bangsa yang tegar tengkuk seperti Israel pada umumnya, tapi mari kita bersama-sama sebagai wanita-wanita yang dicintai Tuhan. Teruslah menjalin hubungan yang baik. 1.000 orang rebah di kiri kita, 10.000 di kanan seperti pujian tadi. Percayalah dalam nama Yesus. Kita hanya menonton. Dan kita tahu jalan itu tidak selalu rata, tetapi lihatlah yang diberikan Tuhan, penyertaannya sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan itulah yang ada dalam setiap kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Nanti saya kembalikan lagi kepada Ibu Gembala. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diizinkan menjalani hidup-hidup di tahun ini, di waktu-waktu ini. Kami percaya ini kemurahan-Mu. Kami diizinkan juga mengalami sesuatu hal yang mungkin itu tidak enak dalam hidup kami, tetapi Tuhan yang kami percaya bahwa Immanuel, Engkau Allah menyertai kami. Dan Engkau Tuhan yang menjanjikan segala yang terbaik dalam hidup kami. Terutama kami harus tetap komit sebagai anak-anak Tuhan. Kami tetap menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Tidak pernah terputus atau renggang sedikit pun. Dan kami tetap melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Engkau, dan mengenal nama-Mu dengan kesungguhan hati. Melakukan segala firman-Mu, melakukan segala apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Sehingga kami beroleh suatu janji-janji yang begitu nyata. Sebagai hamba Tuhan, kami tidak bisa menyanyikan apa-apa kepada setiap jemaat maupun kaum wanita ini. Tetapi kami percaya hanya kuasa-Mu dan keselamatan yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Kami serahkan wanita-wanita GBT Mojokerto diberkati dalam nama Yesus. Dan kami serahkan juga para pengurus, semuanya jemaat Tuhan, kiranya yang terpapar sakit maupun yang mengalami sesuatu hal dan lain sebagainya. Kiranya mereka tetap berharap kepada Tuhan, tetap menjalankan suatu aturan-aturan prokes yang ada dengan baik, taat kepada aturan, taat kepada apa yang diperintahkan maupun diamanahkan dokter, untuk mereka tetap minum obat yang baik. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap bergantung kepada. Kami serahkan semuanya jemaat-jemaat Tuhan terlindungi, disertai Tuhan, dikuatkan, dan dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Serahkan semuanya doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami. Kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada Bapak. Ya, puji Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan hari ini. Saya benar-benar merasakan perlindungan Tuhan itu nyata buat kita semua. Memang nggak semuanya sehat hari ini. Bahkan yang saya tahu beberapa yang ikut Zoom hari ini juga dalam posisi yang lemah, juga dalam posisi yang tidak baik. Tapi kerinduan hati kita untuk tetap melekat kepada Tuhan, untuk mendapatkan perlindungan yang daripada Tuhan, dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kalau hubungan yang kita naikkan hari ini lewat ibadah kaum wanita, ini adalah satu bentuk kalau kita mau terus melekat kepada Tuhan. Karena sama siapa lagi kita bisa minta tolong, karena sama siapa lagi kita bisa berharap kalau bukan sama Tuhan. Seminggu terakhir, saya kehilangan 4 kerabat saya. Kerabat yang saya kenal baik, sangat baik bahkan, dimulai dari
C. Stefani itu yang orang Ebenezer hari Senin lalu disusul Pak Margijanto hari Rabu ya, hari Rabu, lalu ada adik kelas saya di Jakarta juga berpulang, dan terakhir kemarin Ko Dedi yang mungkin beberapa ibu-ibu tahu di sini pernah main musik, pernah menjadi bagian dari GBT Mojokerto, itu juga berpulang ke rumah Tuhan. Wow, 4 ya, maksudnya semuanya yang saya kenal gitu, semuanya yang bukan cuma orang lain, oh itu meninggal gitu, bukan kayak gitu, tapi semua yang saya kenal. Di situ hati saya miris ya, Tuhan sudah cukup, jangan lagi. Tapi pandemi masih terus ada, dan kalau setiap kali mendengar kabar, ini tambah ini sakit, itu sakit gitu, rasanya mau berapa orang lagi yang sakit? Nggak apa-apa sakit, tapi tolong sembuhkan, kan gitu. Saya cuma berdoa sama Tuhan, tapi memang hidup dan mati di tangan Tuhan. Kita cuma bisa minta perlindungan Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan orang-orang ini. Tuhan tolong lindungi yang belum sakit, yang jangan sampai sakit. Tuhan tolong gitu, Tuhan tolong. Saya cuma bisa berdoa sampai di situ ya, Bu Ibu. Tapi semuanya kembali kepada hubungan kita masing-masing dengan Tuhan. Hubungan personal itu yang ini. Kita semua di sini cuma bisa membantu dalam doa, membantu sebisa kita. Tapi untuk hubungan dengan Tuhan, bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan, itu hanya bisa kita sendiri yang menentukan. Mau dibawa kemana hidup kita. Ya. Jadi puji Tuhan, saya sangat mengucap syukur. Saya berterima kasih untuk sharingan firman hari ini, Pak Arnold, untuk lagu-lagu yang luar biasa, Bu Sulis. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Betul. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Puji Tuhan, Tuhan yang jaga kita semua. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita untuk bangsa ini, untuk kota ini. Mojokerto, menurut saya kali ini parah sekali, mungkin bisa dibilang sama parahnya dengan kondisi di kota-kota besar lainnya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana atas kota kita. Dan saya percaya juga Tuhan yang akan kuatkan pemerintah kita, seluruh nakes yang ada di Mojokerto, Jawa Timur, dan di seluruh Indonesia untuk dapat berjuang membantu semua pasien yang sakit. Di sini saya minta tolong Ibu Eni, Ibu Yanto, berdoa bagi pemerintah kita, bagi negara, bagi kota kita, supaya dalam lindungan, dalam penyertaan Tuhan. Lalu yang kedua untuk jemaat GBT Mojokerto. Wow, kalau ibu-ibu hitung berapa jumlah jemaat yang terpapar COVID hari ini, saya tuh sampai, ya Tuhan kok sampai gini gitu ya. Waktu itu cuma dengar 1-2 keluarga yang sakit. Hari ini saya mendengar banyak keluarga yang sakit. Mari kita berdoa untuk mereka semua, supaya Tuhan kuatkan, supaya Tuhan sembuhkan. Memang kita nggak pernah tahu rencana Tuhan, tapi tidak ada salahnya kita memohon sama Tuhan. Ya, termasuk di sini ada Ibu Wiwi. Ya, Ibu Wiwi, kiranya terus dalam lindungan dan penyertaan Tuhan agar segera sembuh dari virus-virus ini. Sini saya minta tolong Ibu Dia Susanti. Ya, Ibu Dia Susanti. Dan terakhir, saya yang akan berdoa bagi kita semua yang hadir pada ibadah sore hari ini. Silakan Ibu Eni bisa tolong di unmute suaranya. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bisa melewati di sepanjang hari ini Tuhan, dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Ini adalah kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan bersama-sama. Saat petang hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, juga untuk kota dan kabupaten Mojokerto yang kami cintai ini Tuhan.
Tuhan berkati bangsa dan kota Mojokerto. Tuhan memberkati pemerintahannya Tuhan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW. Anugerahkanlah kepada mereka Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami, satu kebijakan, khususnya di masa-masa pandemi sekarang ini, untuk bisa menyediakan tempat atau kesehatan Tuhan, vaksin yang merata. Kami berdoa Tuhan, untuk mereka yang sakit, yang terpapar. Oh Yesus, para lansia yang rentan terinfeksi Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, Engkau sembuhkan. Dan kendalikanlah Tuhan penyebaran virus ini. Dan untuk anak-anak muda, mereka yang masih kuat, berikanlah mereka kesadaran Tuhan untuk menjaga diri, agar supaya mereka tidak dengan atau tidak sengaja menyebarkan virus ini terhadap orang lain. Berikanlah mereka Tuhan satu keinginan untuk membantu, khususnya di kota Mojokerto ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar setiap kami Tuhan menyikapi situasi yang ada saat ini. Untuk kami selalu berdoa. Kami tahu Tuhan, kami memohon dan mengucap syukur. Ini adalah bukan awal kami Tuhan, tetapi ini adalah langkah awal kami Tuhan, bukan merupakan pilihan akhir kami. Kami hanya bersepakat Tuhan, memohon perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi bangsa Indonesia, juga kota Kabupaten Mojokerto di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur Bapa. Kalau saat ini Engkau masih izinkan kami untuk kami bisa bersama-sama bersekutu kembali. Kami ucap syukur Tuhan, semua karena kasih-Mu hingga saat ini kami bisa kepadamu. Bapa, kami satukan hati kami berdoa khususnya untuk para jemaat GBD. Tuhan, kami percaya hanya Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami menyerahkan semua jemaat ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terlebih khususnya buat saudara-saudara kami yang terkasih, yang sudah Kau panggil Tuhan. Dan kami percaya Kau pasti punya rencana indah buat mereka. Kami terus berdoa buat keluarga yang mereka tinggalkan Tuhan. Kiranya Kau berikan kekuatan, Kau berikan ketabahan, terlebih Kau berikan penghiburan untuk tetap mereka lebih setia lagi kepadamu ya Tuhan. Kami terus berdoa Bapa untuk para jemaat semua, kalau saat ini mereka ada yang mengalami sakit. Kami tidak tahu Tuhan, tapi kami serahkan satu ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biar Kau tilik mereka. Kau berikan mereka kekuatan dan kesembuhan ya Tuhan. Kami percaya Kau selalu mengasihi mereka. Dan kami satukan hati kami biar Kau jamah di dalam nama Yesus. Kau berikan kesembuhan buat mereka semua. Semua masalah dalam terpuruk. Mungkin mereka mengalami rumah tangga di dalam kekacauan.
Pada saat ini kami satukan hati kami, kiranya Kau berikan pertolongan, Kau berikan jalan keluar, terlebih Kau berikan pemulihan yang luar biasa, sehingga mereka boleh senantiasa mengucap syukur dan hanya mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kami terus berdoa Bapa buat para pelayan-pelayan-Mu semuanya Tuhan. Satu persatu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kiranya Kau terus memberkati di dalam kehidupan mereka. Terlebih-lebih hari, lebih heran lagi untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa, khususnya untuk hamba-Mu, para Bapak Gembala beserta keluarga. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangganya, Kau terus memberkati kesehatan mereka. Terlebih Bapa, Engkau memberkati di dalam pelayanan hamba-Mu, yang bisa membawa para jemaat ini untuk lebih setia lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikianlah seruan dan doa kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kepadamu kalau Engkau masih melindungi kami. Hari ini kami mengucap syukur kepadamu kalau Engkau masih menjaga keluarga kami. Walaupun ada dari beberapa kami yang kehilangan, walaupun ada dari beberapa kami yang sedang sakit, walaupun ada dari antara kami yang mengalami problem dan masalah. Tapi kami mengucap syukur kepadamu, karena hari ini Engkau izinkan kami untuk tetap dapat beribadah kepadamu, untuk tetap dapat melekatkan hati kami kepadamu, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan menjaga hubungan yang erat dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa. Engkau berikan kami kesehatan, itulah seizin Engkau. Engkau berikan kami kesembuhan, itu juga seizin daripada Engkau. Dan apapun yang kami alami hari ini adalah seizin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mau membuat kami lebih hari, lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau sampaikan hari ini lewat hamba-Mu, Bapak Arnold. Waktu yang lalu Engkau yang mengizinkan Pak Arnold dan keluarganya mengalami sakit. Tapi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah sembuhkan, Engkau telah berikan pulihkan kekuatan, kesehatan kepadanya. Dan kami tahu Tuhan, itu berarti Engkau masih mau terus memakai kehidupan Pak Arnold dan keluarganya untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk melayani Tuhan, memberitakan yang terbaik, memberitakan firman-Mu, supaya orang-orang semakin banyak yang percaya dan mengenal Engkau. Tuhan, Engkau yang pakai terus kehidupan Pak Arnold, juga Bu Lucy, Engkau sembuhkan segala penyakit yang ada pada mereka, gejala sekecil apapun, kiranya kami percaya Tuhan, Engkau telah pulihkan Pak Arnold dan Ibu Lucy, sudah pulih 100% kembali seperti sedia kala. Juga Engkau berkati kedua anaknya dalam pekerjaan dan dalam masa mudanya. Engkau yang pimpin, Engkau yang terus pakai. Louis dan Tito juga diberkati oleh Tuhan. Dan juga untuk Ibu Sulis yang melantunkan pujian yang begitu indah hari ini. Dan kami percaya Tuhan, walau 1000 rebah di sekeliling kami, Engkau yang akan menjaga dan melindungi Ibu Sulis dan keluarganya, beserta dengan suami, ketiga anaknya dan kedua mantunya. Kami percaya Tuhan yang akan menjaga dan melindungi Ibu Sulis dan keluarganya. Dan juga untuk kami semua yang hadir pada ibadah Zoom malam hari ini Tuhan, sembuhkan kami yang sakit, pulihkan kami yang masih dalam pemulihan, jaga lindungi kami yang masih dalam kondisi sehat, jauhkan kami dari segala macam virus apapun. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata bagi semua orang yang percaya, yang dekat kepada Engkau. Hari ini kami beribadah. Hari ini kami mengalami banyak sekali persoalan. Tapi kami percaya setelah ibadah ini berakhir,
Engkau telah menenangkan jiwa kami, menenangkan hati kami, dan memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah ibadah kami sore malam hari ini, dan kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan.